Allah membuka rahasia salah satu anak cucu Adam yang akan menjadi Ad-Dajjal kelak. Allah ingin kita berjalan di jalan Nabi Muhammad agar tidak diambil Dajjal kelak. Apa itu jalan Nabi Muhammad? Jawabannya ada di risalah Allah yang akan saya bacakan pada hari ini. Apa itu risalah Allah? Risalah Allah adalah seruan dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala di batas zaman. Inilah batas zaman itu, karena kita telah berada di batas zaman hampir selesai. Risalah Allah, seruan Allah yang disampaikan pada saksi Allah dan kemudian dibagikan oleh saksi-saksi Allah. Apa itu saksi Allah? Bukalah surah Az-Zumar ayat 69. Dan untuk mengetahui apa itu jalan Nabi Muhammad agar kita tidak diambil Dajjal kelak, marilah bersama-sama kita dengarkan risalah Allah ini. Risalah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Ruqayyah, berikan pesanku kepada hamba-hambaku di dunia. Ketika amanatku telah tersampaikan, sungguh akulah penentu. Mereka menerima pesanku atau tidak, biarkan urusan mereka ada padaku, Allah. Kalian hanya menyampaikan pesanku. Pesanku berbahaya dan menakutkan. Jika kalian mengabaikan, sungguh kalian dalam kerugian yang besar. Kalian zalim pada diri kalian, anak-anak kalian, istri-istri kalian, kerabat kalian, dan muslimin dan muslimat. Sungguh hisabnya akan kalian pertanggungjawabkan. Ketika pesanku telah datang, berjalanlah kalian di jalan Muhammad. Apakah jalan Muhammad itu? Sungguh kalian tahu, Muhammad Nabi terakhir kalian. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul. Jalan Muhammad. Ketika pesanku telah datang kepada Muhammad, Muhammad hambaku yang taat dan mematuhiku, Allah. Sungguh tidak ada jalan lain lagi selain jalan Muhammad. Siapakah Muhammad itu bagi kalian di batas zaman? Sesungguhnya Muhammad hamba pilihanku, tidak satupun yang akan bisa menyerupainya, baik itu nama dan nama ayahnya. Hanya ada satu Muhammad, Muhammad ibnu Abdullah. Hanya satu Muhammad, dan sungguh itulah jalan Muhammad. Ketika aku Allah katakan jalan Muhammad, kalian hanya patuh dan taat kepadaku, Allah, di jalan Muhammad. Sungguh aku Allah telah berikan nama dan gelar kepada salah satu dari anak cucu Adam, dan dia ingkar, berkata dia Muhammad dan memanggil dirinya Rasulullah. Itulah yang dia inginkan kepada umat-umat Muhammad. Dan kedengkian di dalam dadanya. Sesungguhnya dia akan berkata Isa ibnu Maryam kelak akan menaungi tubuhnya. Itulah kedustaan. Salah satu bagian dari perintahku padanya melalui saksiku, menuliskan namanya dan mengabarkan kepada dunia. Dia berkata dirinya Isa ibnu Maryam dan Rasulullah. Apakah kalian bisa menggenggam amanah dengan nama dan gelar yang aku Allah berikan kepada kalian di alam semesta? Tidak satupun yang akan muncul di akhir zaman hingga sampai batas zaman. Seseorang dengan nama Muhammad ibnu Abdullah, namanya menyerupai dengan nama Muhammad, dan nama ayahnya menyerupai nama ayah Muhammad. Sungguh, hanya Muhammadlah yang datang dengan pesan-pesannya, dan ikutilah jalan Muhammad. Sungguh, syaitan dan jin tidak bisa menyerupai Muhammad. Di antara kalian mengadakan dengan ketentuan kalian, kalianlah satu dari mereka, dan kalian mengagungkan diri kalian dan pengikut-pengikut di antara kalian dengan saling meninggikan, sedangkan kalian tidak bisa berbuat untuk umat. Apakah kalian mengetahui batas zaman itu dan satu golongan yang memasukkan kalian ke jannahku, sedangkan kalian terpecah dengan berbagai golongan? Sungguh, dari 73 golongan dari kalian, hanya satu golongan yang aku Allah masukkan kalian ke jannahku atas perintahku, Allah. Selain itu kalian akan menanggung hisab, dan kalian yang ingkar akan berada pada golongan kiri. Ketika pesanku telah datang, ikutilah bagi kalian jalan Muhammad itu. Jalan Muhammad itu taat dan patuh kepadaku, Allah. Bagaimana salah satu di antara kalian berkata kalian seorang imam, dan apakah yang kalian perbuat untuk hamba-hambaku? Apakah hanya meninggikan salah satu di antara kalian dan menyebut kalian seorang imam? Atau salah satu kalian berkata kalian seorang imam? Apa yang kalian perbuat untuk menyelamatkan hamba-hambaku? Imam itu pilihanku. Aku sendiri Allah yang akan menghadirkannya di sisi Ka'bahku dengan ketentuanku. Berikut orang-orang yang menyertainya.
dan tidak satu pun di antara kalian berkuasa melakukan apapun untuk memunculkannya hingga muncul dengan kehendak kalian dan berkata salah satu dari kalian itu adalah kalian sendiri. Itu kedustaan. Ketahuilah, aku Allah berkehendak kepada semua kalian. Jika kalian benar-benar hamba yang beriman, kalian belum tentu beriman kepadaku Allah dan beriman kepada hari akhirku. Ketika pesanku telah datang, kalian akan berkata, tidak ada lagi peringatan, tidak ada lagi nabi dan rasul, dan tidak ada lagi kenabian setelah Muhammad. Tahukah kalian, jika kalian seorang yang mengetahui, jika aku Allah memiliki saksi-saksi, bukankah kalian seorang yang sangat mengetahui? Tahukah kalian, satu golongan yang memasukkan kalian pada jannah tertinggi, penjagaan tertinggiku di dunia, hingga kalian peroleh kemuliaan di yaumul mahsyar kelak? Bagaimana kalian akan selamat dari perkataanku jika di antara kalian tidak beriman kepada ayat-ayat yang aku Allah sampaikan, sedangkan kalian berkata kalian imam itu, di antara kalian berkata pengikut kalian berkata kalian imam itu, atau pengikut kalian berkata kalian imam itu? Bagaimana kalian bisa selamat dari dugaan kalian sedangkan kalian tidak memasuki satu golongan yang aku Allah masukkan kalian dalam kemuliaan di yaumul mahsyar kelak? Bagaimana kalian akan berbuat mengetahui sedangkan kalian hanyalah debu, berasal dari air dan hina? Aku Allah ciptakan Adam dari tanah kering yang berdebu, dan aku Allah tiupkan tanah yang kering itu dengan kun fayakunku. Jadilah yang aku kehendaki jadi. Bagaimana kalian menguasakan kepada diri kalian sendiri ketentuan yang tidak kalian ketahui, dan tidak kalian dapati pengetahuan apapun dari sisiku tentang ilmu kiamat? Sungguh, akulah Allah yang memberikan penjelasan-penjelasan dan memasukkan kalian kepada satu golongan selamat, golongan yang aku Allah muliakan kalian di yaumul mahsyar kelak. Bukalah surah Al-Hujurat, wahai Ruqayyah, dan bersantunlah kalian dengan ketentuanku. Wahai hamba-hambaku, apakah kalian ingkar dan kafir kepada apa yang aku Allah turunkan? Dan apakah kalian mengetahui jalan keselamatan dariku Allah di batas zaman? Wahai Ruqayyah, sampaikanlah ilmu kiamat dari sisi Allah. Allah yang maha mengetahui. Aku hanya menyampaikan apa yang Allah perintahkan. Sesungguhnya, penjelasannya ada pada Allah. Aku tidak mengetahui apapun dan apa yang aku sampaikan sungguh datangnya dari Allah. Dari perbendaharaan Allah yang tersembunyi, mengingatkan kita kepada hari kiamat yang kedatangannya tiba-tiba, sehingga tidak bergunalah kesadaran kiamat datang tiba-tiba, dan penyesalan tidak mendatangkan ampunan dan syafaat Nabi Muhammad. Karena ketika peringatan Allah telah datang di antara kalian mengabaikannya, sehingga kalian dalam kerugian yang besar. Ketika kiamat datang tiba-tiba, kalian akan menyaksikan kengerian itu, sebagaimana kalian tidak mengetahui saat peringatan-peringatan ada di hadapan kalian. Bukalah surah Al-Mudassir ayat 36 hingga ayat 40. Wahai Ruqayyah, katakan kepada mereka, apakah mereka mengetahui satu golongan yang aku Allah masukkan mereka pada jannah tertinggi, dan mereka aku beri rahmat syuhada? Sungguh mereka tidak mengetahui apa-apa, sebagaimana aku beritahukan kepadamu. Sungguh, semua peringatan berasal dariku Allah dan mereka mengabaikannya. Mereka berkata diri mereka seorang imam, guru-guru mereka seorang imam. Sesungguhnya mereka berbuat sia-sia. Aku Allah maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Mereka tidak berbuat apapun ketika peringatan telah datang, dan mereka aku Allah perintahkan berjalan di jalan Muhammad ibnu Abdullah, Nabi terakhir kalian. Mereka menunggu seseorang yang serupa dengan nama Muhammad dan nama bapaknya. Sesungguhnya yang demikian telah aku Allah kabarkan, dan mereka menunggu seseorang yang akan menyelamatkan imannya. Mereka dalam tipu daya. Akulah Allah yang melakukan kehendakku di batas zaman untuk menyelamatkan kalian dari satu hal yang besar. Ketika aku Allah bersaksi, dan aku Allah datangkan saksi-saksiku dari barisan kesaksianku. Kepadanya di antara mereka seorang laki-laki berkata, dia Rasulullah, dia Isa ibnu Maryam. Kelak dia berkata, aku Tuhan semesta alam. Dan tipu dayanya tidak akan bisa kalian hindari, kecuali kalian mengambil jalan Muhammad. Muhammad hambaku yang taat dan patuh kepadaku, Allah.
Apabila pesanku telah datang, dia infakkan dirinya di jalanku, dan dia tidak pernah bersusah hati. Dia berpesan untuk sabar, dan Muhammad berpesan dengan kasih sayang, itulah golongan kanan. Wahai Ruqayyah, sampaikan kepada mereka ayat-ayatku. Bukalah surah Al-Mudassir ayat 41 hingga selesai. Dan apakah mereka beriman dengan apa yang aku Allah turunkan, atau mereka berbalik dalam kekafiran setelah mereka mendapatkan petunjuk itu? Ruqayyah berkata, Maha suci Engkau ya Allah, segala puji bagimu ya Allah ya Azim.